Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, bab 3287-3289. Kata-kata Yulian membuat semua orang fokus padanya. Begitu, tampaknya anggota termuda ketiga dari keluarga Ji baik-baik saja sejak dia pergi, kata Tuan Miao. Yang lain akhirnya mengerti mengapa Hawkins membawa Dev dan yang lainnya bersamanya. Dia pasti menyukai pesawat itu. Semua orang bersiap sebentar lalu keluar dari kota kuning dan biru. Sesampainya di luar kota, Yulian melepaskan pesawatnya. Melihat pesawat di depan mereka, semua orang memiliki senyuman di wajah mereka. Dengan pesawat ini, mereka dapat menghemat banyak energi dan mengurangi bahaya. Setelah naik ke pesawat, Yulian mengendalikan pesawat itu dan perlahan lepas landas. Kemudian, sinar cahaya putih melintas di sekitar pesawat tersebut. Ini adalah aktivasi formasi di pesawat tersebut. Dengan pesawat tersebut, semua orang bisa berlatih di jalan. Kemudian Zian menemukan tempat duduk di sebelah Letty. Jelas sekali orang ini tertarik pada Letty. Tapi tidak ada yang berani duduk mengelilingi Misa, hanya Tuan Miao yang ada di sana. Sepertinya orang-orang ini sangat takut pada Misa. Pesawat itu melaju kencang menuju wilayah selatan. Karena terbang di langit, tidak menemui bahaya apapun. Beda kalau di darat, kalau melintasi gunung dan sungai itu pasti akan bertemu banyak monster. Penerbangan 2 hari itu sangat damai. Semua orang tidak berkata apa-apa dan berlatih sendiri. Dev juga terus berlatih dan memahami jari abadi yang diajarkan kepadanya oleh Taizu dari keluarga Ji. Meskipun dia tidak memahami asal-usul waktu sekarang, masih banyak hal lain yang perlu dipahami dalam jari abadi ini. Hanya 2 hari setelah semua orang melakukan perjalanan, tiba-tiba terdengar tangisan yang membangunkan semua orang dari kultivasi mereka, terlebih lagi, pesawat tersebut sepertinya menemui hambatan dan mulai berguncang 2 kali. Yulian, ada apa? Dev bertanya pada Yulian yang mengendalikan pesawat itu. Tuan Chen, Anda lihat sendiri. Yulian menunjuk dengan ketakutan di matanya. Dev melihat melalui jendela kapal dan menemukan bahwa langit di depannya sangat gelap sehingga sebenarnya itu adalah sejenis burung terbang. Burung terbang jenis ini hanya memiliki kepalan tangan orang dewasa, besar dan kecil, dan bulunya berwarna-warni. Namun, meskipun jenis burung ini tidak besar, jumlahnya banyak. Sekilas, semuanya berwarna hitam. Dan ada aliran udara yang konstan dari dalam burung di depannya, yang menghalangi pesawat itu, dan terus bergetar. Burung 5 warna. Helena memandangi kawanan burung di luar dan tidak bisa menahan cemberut. Pada saat ini, orang lain berkumpul dan melihat kawanan burung di luar, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Mengapa kita bertemu burung 5 warna di sini? Bukankah semua burung itu ada di pegunungan Liantian? Apakah kita melakukan kesalahan dalam perjalanan dan berakhir di pegunungan Liantian? Burung 5 warna ini sangat kuat. Saya telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa seorang beku yang telah melampaui kesengsaraan transendensi berubah menjadi kerangka dalam sekejap mata. Semua orang berbicara dengan ketakutan. Apakah jenis burung ini benar-benar sekuat itu? Dev bertanya dengan heran. Karena menurutnya, burung-burung ini berukuran kecil dan tidak terlalu kuat. Selain jumlahnya yang besar, mereka tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun. Mereka tidak terlihat terlalu kuat, tapi jumlahnya sangat banyak, puluhan ribu dari mereka terbang bersama dalam kelompok setiap saat. Dan jenis burung ini sangat pendendam. Bahkan aku tidak ingin memprovokasi burung-burung ini. Helena berkata kepada Dev. Keponakan tertua, menurutmu apakah pesawat ini bisa mengitarinya? Hawkins bertanya pada Yulian. Jika Anda tidak ingin memprovokasi burung berwarna-warni ini, satu-satunya cara adalah dengan mengitarinya. Yulian menggelengkan kepalanya, Paman Kai, tidak ada jalan keluar. Pesawat kita sekarang terjebak oleh aliran udara yang dihasut oleh burung-burung ini. Jika kita ingin terus bergerak maju, kita harus memusnahkan burung-burung ini atau membubarkannya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terdiam. Jika mereka berada di darat dan bertemu sekelompok monster, mereka masih bisa bergabung. Tapi ini sedang mengudara, dan kita harus berhadapan dengan ribuan burung berwarna-warni. Tidak ada yang berani berbicara. Jika mereka keluar dari pesawat, mereka mungkin berubah menjadi tulang. Sebagai penyelenggara acara ini, Hawkins memandang penonton tanpa daya, lalu berkata, saya bersedia keluar dan mengusir burung-burung itu, tetapi terlalu banyak burung. Siapa yang mau ikut dengan saya?
Saya bersedia, aku akan ikut denganmu. Dev yang pertama berkata. Aku pergi juga. Ketika Helena melihat Dev pergi, dia juga akan mengikuti Dev. Karena Julian harus mengendalikan pesawat, dia tidak mungkin untuk keluar, tetapi Dev dan Helena berbicara, dan orang-orang lainnya saling memandang, dan tidak ada yang berbicara. Hawkins tidak menyangka situasi ini akan terjadi, tapi bagaimanapun juga, dia berada di udara, dan dia bertemu dengan burung 5 warna yang menakutkan ini, jadi wajar jika tidak ada yang mengatakan apapun. Namun hanya dengan bertiga saja, mustahil bisa mengusir burung-burung ini. Kalian semua tetap di sini sementara saya pergi dan membubarkan burung-burung itu. Pada saat ini, Tuan Miao berbicara. Bagaimanapun, dia adalah orang terkuat di sini, dan alasan mengapa semua orang sangat menghormatinya adalah karena kekuatannya. Saya berharap ketika saya menghadapi bahaya di jalan, saya dapat meminta Tuan Miao untuk menjaga saya. Tuan Miao, meskipun burung 5 warna ini tidak kuat, mereka sangat ganas dan datang berkelompok. Saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk mengusir mereka sendirian, kata Hawkins. Jangan khawatir, saya akan mencobanya. Meskipun tidak dapat dibubarkan, tidak akan ada bahaya apapun, kata Tuan Miao sambil tersenyum tipis. Melihat apa yang dikatakan Tuan Miao, Hawkins berhenti menghalanginya dan membiarkan Julian membuka pesawatnya. Lester Miao mengambil satu langkah dan rasanya seperti menginjak tanah datar. Tubuh Lester Miao memancarkan cahaya putih lembut, dan cahayanya semakin kuat. Ketika burung 5 warna itu melihat cahaya putih di tubuh Tuan Miao, mereka semua tertarik, dan kemudian mereka terbang ke arah Tuan Miao. Semua orang melihat pemandangan ini, semuanya menjadi gugup. Jika Tuan Miao dapat membubarkan burung-burung ini, mereka dapat melanjutkan perjalanan, tetapi begitu Tuan Miao dikalahkan, mereka akan berada dalam bahaya. Menghadapi kawanan burung yang jumlahnya sangat banyak, Tuan Miao tetap tenang dan meraih ke depan dengan kedua tangannya. Ribuan kekuatan spiritual langsung berubah menjadi jaring raksasa, langsung menghalangi kawanan burung. Burung 5 warna terus menghantam jaring raksasa, dan mereka langsung musnah. Namun, kawanan burung berwarna-warni yang tak ada habisnya di belakang masih saling pukul. Nampaknya burung berwarna-warni ini sama sekali tidak takut mati. Pada awalnya, ekspresi Lester Miao tenang dan tenang, tetapi seiring bertambahnya jumlah burung berwarna-warni, dan kawanan burung bahkan berubah menjadi bola besar, menghantam jaring raksasa yang ditenun dengan kekuatan spiritual, ekspresi Lester Miao berubah. Saya melihat ekspresi Tuan Miao mulai menjadi serius, dan keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Kicauan. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar tangisan yang menusuk. Saya melihat seekor burung 5 warna yang sangat besar terbang keluar dari kawanannya. Burung berwarna-warni ini terbang tinggi dan terus berkicau dari mulutnya. Burung 5 warna yang menyerang jaring raksasa semuanya berhenti menyerang. Segera setelah itu, puluhan ribu burung 5 warna berubah menjadi bentuk pedang tajam. Di bawah komando pemimpin burung 5 warna, mereka menebas jaring raksasa yang disusun oleh Tuan Miao. Pemimpin burung 5 warna telah muncul, awasi dia. Helena melihat ini dan buru-buru berkata dengan keras. Burung 5 warna ini masih memiliki pemimpin. Dev tampak terkejut. Tentu saja, burung 5 warna ini adalah monster yang suka berkelompok. Bahkan jika mereka menghadapi bahaya, mereka akan tetap bersatu. Tentu saja, mereka harus diperintahkan oleh seorang pemimpin. Tetapi karena burung 5 warna itu tidak terlalu kuat, pemimpin dari burung-burung ini tersembunyi di antara burung-burung, tidak akan mengekspos dirinya dengan mudah. Kalau ada yang langsung menangkap pencurinya dan menangkap rajanya terlebih dahulu, maka rombongan burung 5 warna itu akan berantakan. Sekarang pemimpin burung 5 warna itu belum mampu menembus jaring raksasa itu, maka dia pun terbang keluar dari kawanan burung untuk mengambil alih komando. Ini adalah kesempatan besar. Zian menjelaskan dengan fasih. Karena ini kesempatan bagus, kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Letty berkata dari samping. Jelas sekali bahwa Letty sangat tidak puas dengan Zian karena hanya berani berbicara sekarang tapi tidak mengikuti ayahnya untuk mengusir burung-burung. Zian melirik Letty, lalu melompat keluar dari pesawat dan langsung menuju burung 5 warna itu. Kamu gadis, apa yang kamu bicarakan? Ketika Hawkins melihat ini, dia terkejut dan bergegas keluar dari pesawat. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan dekat dengan keluarga Sikong, jika sesuatu terjadi pada Zian, dia tidak akan bisa menjelaskannya dengan mudah.
Saat Hawkins dan Zian melompat keluar dari pesawat, puluhan ribu burung berwarna-warni berubah menjadi pedang panjang dan langsung memotong jaring raksasa yang disusun oleh Tuan Miao. Jaring raksasa itu hancur, kekuatan spiritualnya menghilang seketika, dan Tuan Miao menyemburkan seteguk darah. Sejumlah besar burung berwarna-warni bergegas menuju Tuan Miao. Tuan Miao. Hawkins kaget saat melihat ini. Dia ingin melangkah maju untuk membantu Tuan Miao, tetapi menghadapi begitu banyak burung berwarna-warni, Hawkins masih ragu-ragu. Zian bahkan tidak memikirkannya, ketika dia menemukan jaring raksasa Lester Miao rusak dan burung-burung berkerumun, dia benar-benar berbalik dan berlari kembali. Kakek. Melihat ini, Misa ingin segera keluar dari pesawat, tetapi dihentikan oleh Dev. Setelah menghentikan Misa, Dev melompat keluar dan pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Pedang pembunuh naga itu memancarkan bekas api, dan kemudian tiba-tiba terayun ke depan. Aura yang memenuhi langit bercampur dengan api pamungkas dan menyebar seperti kembang api. Kebanyakan monster takut dengan api. Jadi ketika Dev menebas dengan pedangnya, apinya tersebar ke seluruh langit, menyebabkan burung-burung yang berkerumun berhenti sejenak. Pada stagnasi ini, Dev bergegas ke sisi Lester Miao, menarik Lester Miao dan kembali menuju pesawat itu. Tapi burung berwarna-warni itu bereaksi dan menyerbu dengan kicauannya. Hawkins berteriak dengan marah, tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya, dan melesat ke depan dengan nafas yang menakutkan. Nafas ini seperti angin puting beliung, langsung menyerbu kawanan burung. Hanya dengan telapak tangan ini, ratusan burung berwarna-warni ditembak jatuh satu demi satu. Namun bagi kawanan burung dalam jumlah besar, ini hanyalah setetes air di ember, dan tidak ada cara untuk menghentikan kawanan burung tersebut. Ketika Hawkins masih ingin menyerang, dia menemukan bahwa burung-burung itu sudah dekat, dan dia sangat ketakutan sehingga dia segera berbalik dan lari. Saat Dev menarik Tuan Miao ke dalam pesawat, Hawkins juga mengikuti. Kawanan burung bergegas ke depan pesawat dan tidak bisa bergerak maju. Formasi di sekitar pesawat menghalangi burung 5 warna itu dari luar. Ayah, kamu baik-baik saja? Letty bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, ini sangat berbahaya. Hawkins terengah-engah. Itu terlalu berbahaya. Untungnya, saya bereaksi dengan cepat, kata Zian dengan gugup. Letty memutar matanya ke arah Zian. Orang ini berlari mundur paling cepat. Dia sangat hebat. Kakek, kakek. Misa menatap Tuan Miao yang pucat dan berteriak cemas. Coba saya lihat. Pada saat ini, seorang biksu parubaya keluar dari kerumunan dan berkata, Dr. Chen, saya minta maaf karena harus meminta membantu Anda, tetapi Tuan Miao, kita tidak boleh membiarkan apapun terjadi padanya, kata Hawkins kepada biksu parubaya. Jangan khawatir, Tuan Miao mungkin terluka karena syok. Ini bukan masalah besar. Setelah mengatakan itu, Dr. Chen berjongkok dan mulai memeriksa Tuan Miao. Setelah memeriksa, Dr. Chen mengeluarkan botol porselen dari suatu tempat dan menuangkan 2 pil ke dalamnya. Saat ramuan itu dicurahkan, seluruh pesawat langsung dipenuhi aroma obat. Hanya dengan mencium wanginya saja, Anda sudah tahu kalau ramuan ini bagus. Tapi Dev mengerutkan kening saat dia melihat ramuan di tangan Dr. Chen. Tepat ketika Dr. Chen hendak memberikan obat mujarab kepada Tuan Miao, Dev mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan berkata, Anda tidak dapat memberikan ramuan ini kepada Tuan Miao. Tubuh Tuan Miao bukan hanya disebabkan oleh syok. Bersambung.